Perkenalkan, nama saya Dinda Kusmawati, NPM 1901011046 dari kelas PAI D. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan membahas 7 materi, yaitu yang pertama ijazah Al-Quran, nasik mansuk, kisah Al-Quran, asmaul Al-Quran, aqsam Al-Quran, jadal Al-Quran, dan peran Israiliyat dalam tafsir. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas terlebih dahulu ijazah Al-Quran. Nah, apa sih arti ijaz? Ijaz berarti lemah. Nama ini dipakai untuk mengakui kelemahan dalam memperbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan ijaz di sini adalah menyatakan kebenaran Nabi itu dalam segi dakwah kerasulannya dan menyatakan kelemahan orang Arab untuk menentangnya. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat ialah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Menurut Imam Qurtubi, bahwa pemukjizatan Al-Quran karena usulnya lain dari yang lain, susunannya indah, adanya berita kejadian-kejadian yang akan terjadi dan sebagainya. Menurut Ar-Zarqani, bahwa pemukjizatan Al-Quran ada pada keindahan bahasa dan uslub-uslubnya, berisi beberapa ilmu pengetahuan, memenuhi semua hajat manusia, adanya berita gaib dan lain-lain. Di sini yang kedua yaitu membahas mengenai macam-macam mukjizat. Secara umum, mukjizat dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama yaitu mukjizat indrawi atau hissiyah. Mukjizat jenis ini didefinisikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seseorang nabi. Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Yang kedua yaitu mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmunya yang rasional, dan oleh karena itu mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Baik, materi yang kedua yaitu membahas mengenai nasik dan mansuk. Apa sih arti nasik dan mansuk? Secara etimologi adalah mengganti atau menghapus. Nas menurut bahasa berarti izalah atau menghilangkan. Kata nas juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat yang lain. Menurut istilah, nas ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum kitab syarak yang lain. Dengan perkataan hukum, maka tidak termasuk dalam pengertian nasik menghapuskan kebolehan yang bersifat asal atau al-bara'ah al-asliyah. Dan kata-kata dengan kitab syarak mengecualikan pengangkatan atau penghapusan hukum disebabkan mati atau gila, atau penghapusan dengan ijma atau qiyas. Yang kedua yaitu macam-macam nasik dan mansuk. Yang pertama yaitu nasak Al-Quran dengan Al-Quran, seperti dinasnya firman Allah pada surat Al-Mujadilah ayat 12 dengan surat Al-Mujadilah ayat 13. Yang kedua yaitu nas Al-Quran dengan Al-Sunnah, seperti dinasnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 180. Yang ketiga yaitu nas sunnah dengan Al-Quran. Nas ini menghapuskan ketetapan hukum berdasarkan sunnah diganti dengan hukum yang didasar, seperti dinasnya arah kiblat sholat Baitul Maqdis yang didasarkan Al-Sunnah dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah 144. Yang keempat yaitu nas Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Baik, materi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kisah Al-Quran. Menurut etimologi atau bahasa, kisah Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qasah dan Al-Quran. Kata qasah merupakan jamak dari kisah yang berarti kisah, cerita atau hikayat. Kata kisah mempunyai persamaan makna dalam bahasa Arab dengan lafaz sejarah, tarikh, sirah, dan asar. Akan tetapi kata-kata itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Hanya kata kisah yang dipakai Al-Quran setelah menceritakan suatu rangkaian, baik itu kisah Nabi dengan umatnya maupun kisah-kisah lainnya.
Sedangkan menurut terminologi atau istilah, kisah Al-Quran adalah menelusuri peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Juga bisa diartikan sebagai cerita-cerita Al-Quran tentang kejadian umat-umat dan para nabi-nabi terdahulu serta kejadian-kejadian nyata lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah para nabi terdahulu. Yang kedua, kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran seperti kisah Maryam dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga yaitu kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar, Uhud, Ashab, dan perang Bani Nadir. Baik, materi yang keempat yaitu saya akan membahas tentang Amsal Al-Quran. Kata Amsal sendiri merupakan bentuk jamak dari kata masal yang artinya perumpamaan atau mitsil yang artinya serupa, atau matsil sama halnya dengan kata syabah atau syabi. Karena itu dalam ilmu balaghah pembahasan yang sama ini lebih dikenal dengan istilah tasbih bukan amsal. Sedangkan pengertian amsal secara terminologi atau istilah yaitu pengertian amsal dalam Al-Quran lebih tepat digunakan untuk mengacu pada kesan dan sentuhan perasaan terhadap apa yang dikandungnya tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya kisah yang berhubungan dengan amsal tersebut. Selanjutnya yaitu ada rukun amsal. Rukun amsal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wajah syabah, yang artinya pengertian bersama-sama yang ada musyabah dan musyabah bih. Yang kedua ada alat tasbih yaitu kaf, mitsil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga yaitu musyabah, yaitu sesuatu yang diserapkan atau menyerupai musyabah bih. Yang keempat ada musyabah bih yang artinya sesuatu yang diserupai oleh musyabah. Baik, kemudian ada macam-macam amsal Al-Quran. Menurut Al-Qatan, amsal Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada amsal musyarohah, yaitu amsal yang jelas, yakni yang jelas menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupa atau tasbih. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17-20. Yang kedua ada amsal kaminah, yaitu amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan kata-kata perumpamaan, tetapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona, sebagaimana terkandung dalam ungkapan-ungkapan singkat atau ijaz. Yang ketiga ada amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupa. Kemudian ada manfaat dari amsal Al-Quran. Mana Al-Qatan menjelaskan bahwa di antara manfaat amsal Al-Quran adalah yang pertama menampilkan sesuatu yang abstrak atau yang hanya ada dalam pikiran ke dalam sesuatu yang konkret atau material yang dapat diindra manusia. Yang kedua ada menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Yang ketiga menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat sebagaimana terlihat dalam amsal kaminah dan amsal mursalah. Yang keempat ada membuat si pelaku amsal menjadi senang dan bersemangat. Selanjutnya ada menjauhkan seseorang dari sesuatu yang tidak disenangi, dan manfaat selanjutnya ada memberikan pujian kepada pelaku dan memperlihatkan bahwa yang dijadikan perumpamaan memiliki sifat yang tidak disenangi manusia. Baik, materi yang selanjutnya yang kelima ada aqsamul Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam. Kata qasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain yaitu halaf dan yamin yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamin karena kebiasaan orang Arab ketika bersumpah saling memegang tangan kanannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi atau istilah, aqsamul Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang dimaksud sumpah sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan suatu pembicaraan. Kesimpulannya yaitu aqsamul Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Selain pengertian di atas, qasam dapat pula diartikan dengan gaya bahasa Al-Quran menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan
pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Kemudian ada unsur-unsur qasam. Yang pertama yaitu ada fi'il yang berbentuk muta'adi dengan diawali huruf ba. Yang kedua ada muqsam bih. Arti muqsam bih yaitu lafaz yang terletak sesudah ada qasam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah yang juga disebut sebagai isyarat. Yang ketiga ada muqsam alaih. Muqsam alaih kadang juga disebut jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam yang berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Adapun macam-macamnya dari qasam, yang pertama yaitu zahir. Zahir ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Yang kedua ada mudmar, yaitu yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih. Selanjutnya ada faedah dari qasam dalam Al-Quran. Sumpah atau qasam dalam ucapan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan yang diselingi dengan pembuktian untuk mendorong lawan bicara agar bisa menerima atau mempercayainya. Jadi apa sih makna sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Al-Qasim Al-Qusyairi menjawab bahwa sesuatu dapat dipastikan kebenarannya dengan dua cara, yaitu persaksian dan sumpah. Kedua cara itu dipergunakan Allah dalam Al-Quran sehingga mereka tidak memiliki hujah lagi untuk membantahnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan manusia mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadapnya. Di antaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalamullah guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menguatkan berita, dan menetapkan hukum dengan cara paling sempurna. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada jadal Al-Quran. Apa sih arti jadal itu? Nah, jadal menurut bahasa atau etimologi dapat dipahami sebagai perbantahan dalam suatu permusuhan yang sengit dan berusaha menenangkannya. Sedangkan secara terminologi atau istilah, jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing berusaha berargumen dalam rangka untuk menenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Kemudian ada macam-macam dari jadal dalam Al-Quran. Yang pertama ada menyebutkan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua ada membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Dan yang ketiga ada membatalkan pendapat lawan dan membuktikan atau kebenaran kebalikannya, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 91. Yang terakhir ada membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Misalkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 100-101. Kemudian ada metode dari jadal Al-Quran. Ada dua tipe. Yang pertama tipe itu metode yang mengandalkan kekuatan retorika atau keterampilan bahasa dan logika. Yang kedua ada metode yang mengandalkan kelihayan meruntuhkan mental lawan. Pembagian ini bersifat aksentuatif dalam arti masing-masing berpotensi untuk memiliki dua kekuatan ini, namun satu diantaranya adalah dominan. Baik, materi yang terakhir di sini saya menjelaskan tentang peran Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat sendiri artinya dalam bahasa adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, isim atau kata benda yang dinisbatkan pada kata Israel dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dalam pengertian lain, Israiliyat dinisbahkan pada Nabi Yakub bin Isa bin Ibrahim, sedangkan istilah Yahudi adalah sebutan Bani Israel. Dari segi terminologi atau istilah, kata Israiliyat walaupun pada mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya para ulama ahli tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula ulama tafsir dan hadis yang memberi makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Kemudian ada dampak Israiliyat terhadap ajaran Islam. Menurut Muhammad Az-Zabi,
jika Israiliyat masuk dalam khazanah tafsir Al-Quran dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin karena ia mengandung unsur penyerupaan pada Allah atau peniadaan. Yang kedua ada merusak citra agama Islam karena Israiliyat mengandung gambaran seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan khurafat dan kebohongan yang tidak ada sumbernya. Yang ketiga, Israiliyat menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Yang keempat, ada Israiliyat dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian ada pendapat ulama tentang Israiliyat. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya tafsir Israiliyat itu ada 3 macam, yaitu yang pertama cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima, dan yang kedua Israiliyat yang dusta yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat itu harus ditolak. Yang ketiga ada Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya itu didiamkan dan tidak didustakan, tidak pula juga dibenarkan. Yang kedua ada Al-Biqai dalam Al-Aqwal Al-Qawimah fi hukmi anin nakli menyatakan bahwa hukum menukil riwayat dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh kitab-kitab adalah boleh. Demikian pula dari pemeluk agama lain karena tujuannya hanyalah ingin mengetahui semata, bukan untuk dijadikan pegangan. Yang kemudian ada Muhammad Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat, apalagi jika pendapat tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih jauh dari itu, Abduh tidak menolak pendapat yang terkadang ditolak oleh ulama walaupun dirasakan dari pendapat tersebut adanya semacam unsur. Pendapat jumhur ulama tentang Israiliyat, pertama, mereka dapat diterima Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka tidak menerima selagi kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga ada tarfaquf atau mendiamkan. Mereka tidak menolak dan tidak membenarkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkannya oleh Abu Hurairah tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.